Mengapa sih manajer itu penting? Tentu, manajer itu penting karena yang pertama, dalam suatu organisasi pastinya diperlukan adanya kemampuan dan keterampilan manajerial. Yang kedua, manajer itu penting dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dan yang ketiga, manajer juga berkontribusi terhadap produktivitas loyalitas karyawan. Manajer itu adalah seseorang yang bisa mengkoordinasi, seseorang yang bisa mengawasi pekerjaan orang lain demi mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan dalam organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi manajer. Klasifikasi manajer itu ada 4, di mana urutannya yaitu karyawan non-manajerial, first line manager, setelah itu middle manager, lalu yang paling atas ada top manager. Yang pertama, itu yang manajer ke bawah atau bisa disebut dengan first line manager. First line manager di sini itu mengelola jalannya suatu karyawan non manajerial. Di atasnya first line manager itu ada middle manager atau manajer tengah. Manajer menengah ini mengelola, mengatur jalannya suatu manajer ke bawah atau first line manager. Dan setelah itu, di paling atas sendiri ada top manager. Top manager ini sebagai manajer puncak. Manajer puncak ini bertanggung jawab atas sebuah pengambilan keputusan yang ada dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Dan manajer ini mengelola seluruh adanya aktivitas yang ada dalam lingkup klasifikasi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu terdapat 4. Yang pertama ada planning. Planning itu perencanaan. Yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga ada leading. Leading itu kepemimpinan. Dan yang keempat controlling, pengontrolan atau pengendalian. Baik, yang pertama itu tadi ada planning. Planning itu ada perencanaan, di mana menetapkan sebuah strategi yang akan dijalankan sebuah organisasi. Yang kedua, ada organizing, yaitu menentukan bagaimana caranya menyelesaikan sebuah strategi yang sudah direncanakan di sebelumnya. Dan yang ketiga, ada leading. Leading itu kepemimpinan, di mana memimpin sebuah interaksi dengan orang lain. Dan yang keempat, ada controlling. Controlling di sini itu mengontrol sebuah aktivitas yang sudah dijalankan sesuai dengan 3 sebelumnya, yaitu planning, organizing, dan leading, demi melihat bagaimana jalannya suatu aktivitas ini akan baik-baik saja ke depannya. Oke, selanjutnya ada peran-peran manajerial Mintzberg dan model pengelolaan kontemporer. Dalam hal ini terdapat 3. Yang pertama, ada jembatan pribadi. Jembatan pribadi ini berhubungan dengan orang lain yang bersifat seremonial dan simbiosis. Yang kedua, ada penyambung informasi. Penyambung informasi di sini berkaitan dengan pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian sebuah informasi. Dan yang ketiga, itu ada pengambil keputusan. Tentunya sudah banyak yang tahu bagaimana pengambil keputusan ini. Pengambil keputusan ini bisa dilakukan terhadap penentuan sebuah pilihan yang akan dijalankan. Apa saja sih keterampilan-keterampilan yang ada di manajer itu? Yang pertama, tentunya ada keterampilan teknis atau technical skill. Technical skill di sini itu adanya sebuah pengetahuan dan keterampilan pekerjaan yang spesifik. Kedua, ada keterampilan hubungan antara manusia. Di keterampilan hubungan antara manusia itu, di sini itu bekerja sama dengan orang lain, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Dan keterampilan yang ketiga itu, atau keterampilan yang terakhir, ada keterampilan konseptual.
atau conceptual skill. Conceptual skill ini itu bahwa berpikir dan berusaha memahami hal-hal yang bersifat abstrak dan bersifat kompleks. Oke, selanjutnya ada imbalan dan tantangan dalam seorang manajer. Yang pertama, sebelumnya di sini saya akan menyebutkan hanya 3 saja imbalan dan tantangannya. Yang pertama itu dari imbalan terlebih dahulu. Imbalan yang pertama itu kita dapat berpikir secara kreatif dalam bekerja. Dan yang kedua, kita dapat membantu orang lain untuk menentukan sebuah makna di dunia kerja itu bagaimana. Dan yang ketiga itu, kita juga mendapatkan kompensasi yang layak, seperti kita mendapatkan sebuah gaji, sebuah bonus, ataupun opsi kompensasi yang layak lainnya. Sedangkan tantangan seorang manajer, yaitu yang pertama, tentunya kita harus bekerja keras. Dan yang kedua itu, kita juga berurusan dengan banyaknya pikiran dan aneka ragam karakter orang-orang. Dan yang terakhir itu, kita dituntut untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Contoh penerapan manajer dalam sebuah organisasi profit ataupun non-profit. Dalam sebuah organisasi profit di sini itu organisasi yang didirikan untuk mengambil sebuah keuntungan. Sedangkan kalau organisasi non-profit di sini didirikan tidak mengambil sebuah keuntungan, tapi organisasi non-profit di sini tidak boleh rugi. Contoh dari organisasi profit di sini itu ada PT Telkom dan PT Bank Mandiri. Kalau untuk organisasi non-profit di sini itu seperti sebuah yayasan. Pendapat saya terkait adanya manajer di tempat kerja itu sangat penting dan sangat bagus, karena adanya manajer di tempat kerja itu memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan-perusahaan, di mana manajer di tempat kerja ini dapat menciptakan sebuah lingkungan organisasi yang sangat baik. Dan manajer di tempat kerja ini sebagai alat pemimpin yang mendukung, adil, dan komunikatif terhadap suatu organisasi. Adanya manajer di tempat kerja ini dapat menghasilkan suatu kesejahteraan yang ada dalam organisasi.